Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ferdinand Ardilis Tumorang dengan NIM 230306071 dari Prodi Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Di sini saya akan menjelaskan tentang metabolisme lipid dengan mata kuliah biokimia dan dengan dosen pengampu Ibu Tati Vidyanasari SPT MP IPM. Selamat menyaksikan. Baik, saya akan menjelaskan tentang metabolisme lipid. Lipid adalah senyawa organik yang diperoleh dari proses dehidrogenasi endotermal, rangkaian endotermal ataupun rangkaian hidrokarbon. Dan lipid ini bersifat amfifilik, artinya lipid ini mampu membentuk struktur seperti vesikal, liposom ataupun membran dalam lingkungan basah. Lalu metabolisme lipid, pengertian metabolisme lipid ini sendiri adalah proses kompleks yang terjadi di dalam tubuh untuk pengolahan, penyimpanan, dan juga penggunaan lemak. Lalu metabolisme lipid ini juga adalah suatu proses sintesis dan degradasi lipid dalam sel yang melibatkan pemecahan ataupun penyimpanan lemak untuk energi dan melibatkan biosintesis lipid di dalam tubuh. Baik, saya akan menjelaskan tentang degradasi lipid. Di degradasi lipid ini merupakan proses pemecahan molekul-molekul asam lemak ataupun lipid menjadi molekul-molekul ataupun komponen-komponen yang lebih sederhana seperti asam lemak dan gliserol. Lalu pada proses pencernaan yang terjadi di usus enzim lipase. Lalu kemudian penyerapan asam lemak dan gliserol tadi yang dihasilkan dari pencernaan lipid diabsorpsi oleh usus lalu diangkut ke hati. Lalu gliserol yang diabsorpsi dan diangkut ke hati tadi diubah menjadi glukosa melalui proses gluconeogenesis dan diubah menjadi piruvat melalui proses glikolisis. Lalu pada asam lemak diubah menjadi asetil-CoA melalui proses asam lemak oksidasi. Lalu dapat dilihat di sini ada skema degradasi lipid. Seperti yang tadi saya jelaskan, ada trigliserol, di mana trigliserol ini diubah menjadi gliserol dan juga asam lemak. Di gliserol ini dihasilkan yang diangkut ke hati tadi dihasilkan piruvat melalui proses glikolisis. Lalu dihasilkan juga glukosa melalui proses gluconeogenesis. Lalu di sini ada asam lemak, di mana asam lemak ini menghasilkan asetil-CoA melalui proses oksidasi asam lemak. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang biosintesis asam lemak. Biosintesis asam lemak merupakan proses kompleks di dalam tubuh makhluk hidup yang melibatkan beberapa proses ataupun langkah yang metabolik. Proses biosintesis asam lemak dimulai dari pembentukan asam malonyl-CoA, di mana asam asetat diubah menjadi asam malonat yang kemudian diubah menjadi malonyl-CoA. Malonyl-CoA merupakan prekursor utama dalam pembentukan asam lemak. Lalu lanjut ke dalam siklus asam lemak yang terjadi dalam sitoplasma dan melibatkan beberapa enzim seperti enzim beta ketohilase dan juga enzim dehidrogenase. Lalu pada proses elongasi ataupun rantai yang memperpanjang rantai asam lemak yang baru, itu yang terlalu pendek. Lalu yang terakhir adalah reduksi, di mana ikatan rangkat dalam rantai karbon dikurangi menjadi rantai ikatan karbon tunggal. menjadi ikatan tunggal. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang biosintesis triasilgliserol. Biosintesis triasilgliserol adalah proses yang melibatkan konversi asam lemak menjadi molekul triasilgliserol yang merupakan bentuk utama penyimpanan lemak dalam tubuh. Proses biosintesis triasilgliserol ini sendiri dimulai dari pembentukan asam lemak yang melalui proses sintesis de novo. Lalu pada proses yang kedua itu proses esterifikasi, di mana esterifikasi ini bertujuan untuk membentuk triasilgliserol sendiri. Lalu yang terakhir adalah proses pengolahan triasilgliserolnya itu sendiri. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang biosintesis fosfolipid. Biosintesis fosfolipid adalah proses yang kompleks dan melibatkan beberapa langkah metabolik juga, di mana proses biosintesis ini dimulai pertama kali dari pemilihan dan aktivasi asam
lemak melalui penggabungan ke enzim A, lalu membentuk asetil-CoA sehingga dapat digunakan sebagai sintesis fosfolipid. Lalu pembentukan prekursor fosfat dan modifikasi fosfatidat dan modifikasi lanjutan di mana terdapat perubahan struktur lipid ataupun penambahan gugus kimia. Penambahan gugus kimia ini dapat memengaruhi serta mengubah nama ataupun struktur dari fosfat itu sendiri. Baik, yang terakhir adalah biosintesis steroid dan juga kolesterol. Biosintesis kolesterol dan juga steroid. Biosintesis kolesterol dan steroid adalah proses biosintesis yang sangat teratur dan tergantung pada sejumlah enzim dan faktor regulasi. Lalu proses biosintesis ini pertama kali dimulai dari pembentukan skualan, di mana perubahan asetil-CoA menjadi skualan, lalu diubah menjadi lanosterol melalui serangkaian reaksi yang melibatkan enzim, dan selanjutnya sintesis kolesterol di mana lanosterol diubah menjadi kolesterol dan sitoplasma sel.